Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bertemu walaupun sebenarnya keadaan saya lagi kurang enak badan sebenarnya ya. Karena ya atau tahu lah gitu lah ya. Saya sering hujan-hujanan. Terus juga ya lumayan mungkin karena kelelahan tuh ya. Jadi saat ini agak ya kerasa lah. Nah ini juga pakai sedikit penghangat badan ya gitu. Karena emang masih agak cukup ya dingin sedikit ya. Ya, alhamdulillah, walaupun demikian kita bisa menyelesaikan insyaallah di pembahasan Yaumul Hasyar ya. Dan kita akan melanjutkan ini hari ini di hadis yang sudah saya janjikan ya, seputar bagaimana hadis menghilangkan kesulitan pada seorang mukmin. Hadisnya sudah masing-masing baca ya. Man nafasa, atau di tasdid ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal kiamah. Barang siapa yang membantu seorang muslim menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan hilangkan baginya kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Ya. Jadi orang yang membantu agar saudaranya hilang kesulitan-kesulitan dunia itu, dia akan dibantu, nanti akan ditolong di hari kiamat. Dan dikedepankan al-qurbah, yakni situasi yang sulit, kondisi yang berat ya. Sedangkan nafas yunafisu tanfisan, artinya menghilangkan kesulitan dan mengangkatnya. Jadi dalam hadis ini yang menyatakan agar kita dimudahkan posisi kita nanti di hari kiamat, bahwasanya kita sebagai seorang muslim untuk berusaha keras membantu saudara kita. Artinya harus ada upaya yang keras untuk membantu saudara kita ya, gitu. Karenanya kita senantiasa punya kepekaan ya, kepedulian pada saudara kita. Harus ya, walaupun sekecil apapun ya, sesederhana apapun bantuan itu akan meringankan kesulitan yang dialami oleh saudara kita. Ya. Ya kita tentu ya di Palestina pastilah itu mah. Di sekitar kita juga yang terkadang lagi kesulitan ya.
lagi kesusahan, nah itu ya. Harusnya kita juga mengupayakan diri, gitu ya. Walaupun ya tentu pastilah ini akan susah payah ya gitu. Karena ya tentu hidup di dunia ya ada apa ya selain susah payah gitu ya gitu. Mau harap semuanya gampang ya itu nanti surga tuh. Nanti di surga kalau mau semuanya gampang apa gitu. Maka kita harus rasakan ya apa yang dialami oleh saudara kita gitu ya. Apalagi dalam kondisi kita misalnya ya mudah-mudahan nantilah gitu ya. Ya, dalam kondisi yang punya gitulah. Kalau bahasa Sundanya apa? Jelema aya lah gitunya. Itu jelema aya. Gitu ya. Ya ayana ayana ya kawani itu. Aya kawani ngamantosan nah gitu ya. Ya soal dana mah ya itu nomor sekian lah gitu ya gitu. Nggak harus semuanya pakai uang tuh ya. Nah itu. Ya beberapa pekan lalu juga saya tertunda ke sini juga ya ada laporan tuh ya gitu. Memang niat murni gitu ya gitu. Ingin menolong gitu ya. Ingin membantu gitu ya. Ya sekedar orang itu apa transkrip ijazah tuh ya atau membantu perjalanannya gitu ya untuk ijazahnya untuk nilainya nah itu ya walaupun tidak pakai uang tuh ya itu ya sederhana dan ya ini bukan menonjolkan siapa-siapa bukan menonjolkan diri saya sendiri ya, bukan ya. Ya, ini mah pelajaran buat kita juga ya gitu. Situasi kita ya emang bisa dikatakan ya mungkin belum untuk mencapai yang serba ada lah gitu ya. Tapi bagaimana kita terus membantu ya dan itu adalah ketika membantu di kondisi seperti itu ya itu akan benar-benar ya bernilai gitu ya. Ketika dalam masa yang sulit gitu ya kita bantu orang gitu ya gitu. Nah, itu. Ya ya nggak mesti pakai nilai gitu ya gitu. Bahkan pakai tenaganya gitu ya walaupun ya tentu kelelahan dan sebagainya ya. Nah itu. Jadi harus ada upaya pada hari ini atau ya kalau berat ya ya kita upayakannya misal sepekan sekali atau ya sepekan 2 kali gitu ya berlebihan nih mah atau 2 pekan sekali lah kita bantu orang lain tuh ya nah, itu akan bernilai di sisi Allah tuh. Upayakan tuh ya. Ya dalam hal apapun ya ada yang sulitnya dalam urusan harta kesehatan keluarga atau urusan yang lain ya urusan sekecil apapun bukan sekedar nganter gitu ya gitu itu balasan yang akan kita peroleh dari Allah adalah dimudahkannya
Ya di mana Pak? Di akhirat nanti ya, di akhirat tuh. Ya, maka ini selaras dengan kaidah yang disebutkan al jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah adalah sejenis dengan amal perbuatannya. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwasanya urusan di hari kiamat itu sangat begitu besar dan jauh lebih besar dari urusan dunia ya. Tentunya bingung daripada bingung yang di dunia, bingung lebih di nanti di akhirat ya. Nah itu ya. Lebih bingung nanti di akhirat ya. Nah itu. Maka posisi kita itu lebih jelas senantiasa harus prioritaskan posisi ini di akhirat tuh gimana ya gitu. Bukan hanya pikiran dunia atau nanti apa berputarnya arusnya itu dunia gitu ya. Kalaupun punya bisnis ya berputarnya itu arus dunia gitu ya gitu. Enggak gitu ya. Nanti bisnis buat keluarga. Terus buat modal lagi gitu ya. Nambah lagi nanti modal buat aset. Terus buat omset. Mana infak sedekahnya gitu ya. Ayo we gitu berputar di situ masalahnya gitu ya. Infak sedekah nih ke orang miskin ya atau buat dakwah nih ya. Masih banyak jalan-jalan dakwah yang butuh gitu ya. Jangan hanya berputar di situ aja gitu ya. Lagian yang dicari juga ini apakah sudah bersih hartanya? Kan belum tentu juga kan. Nah itu ya. Nah ini kan manfaat sedekah apa? Infak, sedekah, zakat tuh ya gitu. Itu kan pembersih harta gitu. Ya mana tahu kita apa yang kita dapatkan atau sebelum-sebelumnya ada asal usul tuh ya dari hal-hal yang asal usulnya dari ya katakanlah yang haram tuh ya. Nggak tahu kita kan. Nah itu. Ya, coba sedekahkan gitu ya. Ya sedekah mah nggak perlu banyak juga nggak masalah gitu ya. Yang penting bantu gitu ya. Nah itu. Nah kembali lagi, balasan yang Allah berikan kepada seorang muslim jika dia membantu saudaranya adalah balasan yang sangat besar. Tentunya harus terdorong buat kita untuk berusaha ya, membantu saudara kita untuk menghadapi masalahnya di dunia sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Kalau mampunya dengan tenaga ya tenaga, kalau enggak tenaga ya dengan pikiran tuh ya. Atau minimal apa? Mendoakan tuh ya. Berdoa juga kan ketika mendoakan saudaranya. Tak diketahui oleh saudaranya itu bisa berbalik juga ya, ijabah doanya buat kita ya. Itulah bentuk ihsan kepada saudara kita. Kemudian waman yassaro ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah orang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini emang hampir sama dengan yang tadi ya, yaitu balasan yang setimpal dengan amalannya. Kalau saudara kita mempunyai kewajiban kepada kita dan telah jatuh tempo pembayaran, sedangkan dia belum bisa membayarnya karena dia masih kesulitan. Nah ini nanti di hadis yang selanjutnya ya. Maka kita permudah dia. Kita beri waktu
yaitu untuk membayarnya. Tidak ada apa jangka waktunya, boleh lah nanti kapan saja lah bisa bayar mah gitu ya gitu. Bisa kapan aja dibayarnya gitu kan. Gampang lah gitu ya. Atau bahkan bisa dianggap lunas lah itu ya. Atau saudara kita. Ini adalah lebih utama.